Orang luar negeri mungkin tepuk tangan karena mereka merasa hebat ya. Tapi tidak bagi kami, khususnya anggota DPR RI. Apalagi kami ini yang turun ke bawah. Kami lihat air mata rakyat masih hari ini masih ada, Pak. Anda boleh bangga ditepuk tangan di PBB, tapi bagi kami tidak. Kami tidak bangga sama sekali. Karena apa? Masih banyak contoh persoalan di dunia pendidikan masih saat ini masih sangat banyak. Ya, kalau kita mau paparan satu-satu, makan waktu sampai malam, Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam kesempatan ini. Saya Bustami Narda tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita semuanya selalu diberinya perlindungan dan semoga kita diberinya juga petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, rapat dengar pendapat Komisi 10 DPR RI dengan Kemendikbudristek yang dihadiri langsung oleh Menteri Nadiem Makarim hari Senin baru lalu membuat kita merasa ngeri-ngeri sedap. Kenapa tidak? Banyak anggota Komisi 10 yang menyorot kinerja dari Kemendikbudristek ini, terutama sekali tampaknya tertuju kepada Mendikbudristek Nadiem Makarim. Satu hal yang kita lihat sangat mencolok sorotan anggota Komisi 10 adalah tentang ide yang langsung dari Nadiem Makarim sendiri menyangkut sekarang ini adanya 400 orang tim bayangan di Kemendikbud. Pada awalnya Komisi 10 mengetahui bahwa Nadiem Makarim mendapat tepuk tangan riuh ketika memaparkan tentang adanya tim bayangan Kemendikbud ini di forum internasional PBB. Tetapi ketika dalam pertemuan kemarin itu, Komisi 10 malah kelihatannya menyorot tajam, bahkan mempertanyakan tim bayangan ini. Seperti yang disampaikan anggota Komisi 10, Anita dari NTT, dengan sangat tegas, juga bernada marah. Orang luar negeri mungkin tepuk tangan karena mereka merasa hebat ya. Tapi tidak bagi kami, khususnya anggota DPR RI. Apalagi kami ini yang turun ke bawah. Kami lihat air mata rakyat masih hari ini masih ada, Pak. Anda boleh bangga ditepuk tangan di PBB, tapi bagi kami tidak. Kami tidak bangga sama sekali. Karena apa? Masih banyak contoh persoalan di dunia pendidikan masih saat ini masih sangat banyak. Ya, kalau kita mau paparan satu-satu, makan waktu sampai malam, Pak Menteri. Contoh saja hari ini kita dipaparkan lagi dengan laporan-laporan ada penyesuaian program, penyesuaian anggaran. Seakan-akan kementerian ini tidak punya prinsip. Pada saat kami melakukan rapat panja, konsinyering, semua program sudah Anda paparkan dengan data-data, dengan dana-dana, dengan biaya-biaya. Tapi kenapa sekarang berubah lagi? Kegiatan-kegiatannya dirubah-rubah. Dengan anggaran yang berbeda-beda, dengan alasan. Bahkan kalau tadi saya hitung, Pak Menteri itu di pendidikan tinggi, coba dihitung baik-baik. Itu ada selisih lagi, saya tidak tahu apa yang saya salah hitung, Pak. Tapi saya sudah berulang kali hitung. Ada selisih sekitar 7 miliar. Apa 7 triliun ini? Saya bingung ini jadinya. Ada 34 triliun, berarti 7 triliun. Saya sampai tanya teman-teman, ini bagaimana nih? Memang saya akui, mungkin menteri kita ini terlalu pintar. Tetapi kita juga tidak bisa dibodoh-bodohi amat, Pak. Karena kalau kami bodoh pasti kami tidak mungkin dipilih rakyat.
Itu sudah pasti. Karena kami itu berbicara dengan data yang ada. Program ada, anggaran ada, dirasakan oleh rakyat atau tidak. Kalau tidak dirasakan oleh rakyat, bagi kami Anda tidak berhasil. Orang luar negeri boleh tepuk tangan karena mereka tidak tahu apa-apa. Tapi kita yang di negeri ini, kita yang tahu. Kita yang rasa. Banyak sekali persoalan. Tadi sudah diangkat oleh beberapa teman saya mengenai persoalan P3K. Sampai hari ini Pak, masih banyak guru-guru yang menangis. Kapan kami terima gaji? Kami makan apa ini? Kami sudah lulus, passing grade sudah lulus segala macam. Tapi mana gaji kami? Mana? Kami sudah tidak bekerja lagi. Anak kami mau makan apa? Dengar itu dong Pak Menteri. Itu yang harus Anda pikirkan kalau Anda mau ditepuk tangan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya, kemudian kami dengar di PBB Anda dengan bangganya ada 400 tim bayangan. Pertanyaan saya, tim bayangan yang Anda katakan dengan bangganya di sana itu, apa dampak positifnya, apa energi positifnya untuk Indonesia? Kenapa masih banyak persoalan di daerah 3T? Kenapa? Terus 400 orang tim bayangan itu, apa kebanggaannya? Coba Anda jelaskan. Apa yang mereka lakukan sampai kita tuh harus bangga dengan Anda seperti itu Pak Menteri? Ya, kemudian saya juga hari ini mau mengatakan kepada Pak Menteri, saya sudah bosan bicara seperti ini. Karena apa? Saya pernah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan saya minta data realisasi anggaran APBN 2021-2022. Seperti yang dikatakan Pak Ferry tadi, mana Ibu Inspektorat Jenderal? Mana laporannya untuk kami? Janjinya mau tertulis, mana? Pak, sebentar lagi kami semua ini akan mengadakan reses. Dan kami itu reses bukan jalan-jalan Pak Menteri. Kami jalan-jalan ke daerah pemilihan kami. Dan apa yang kami bawa? Ketika kami bangga, oh kami sudah ketok sekian triliun 2021, 2022. Tahu nggak rakyat bilang apa? Mana? Jadi saya minta dengan tegas hari ini Pak Menteri, tolong data realisasi APBN yang kita pernah minta itu diberikan. Semua program kerja, termasuk dana transfer ke daerah, saya rasa itu tidak perlu ditutup juga oleh kami anggota Dewan. Karena setelah kami setujui baru dana transfer itu ditransfer. Terus kenapa kami tidak diberi datanya? Supaya kami juga bisa lihat pemerintah daerah kami itu menggunakan APBN itu dengan bertanggung jawab atau tidak. Itu yang kedua. Dana-dana pendidikan, dana BOS, BOP, PAUD. Banyak anak-anak PAUD yang ketika saya turun di bawah, orang guru-gurunya, ibu kami tuh nggak dapat apa-apa Bu Anita, kami hanya capek. Lah, kok di laporannya sekian banyak dananya ya? Jadi saya minta Pak tolong diberikan penjelasan. Ini tidak usah seralang tapi catatan sesuai dengan angka-angka supaya kami juga turun ke bawah pakai angka. Kita pakai angka aja sekarang ya. Kemudian itu tunjangan khusus guru di area terpencil Pak, masih banyak yang teriak nggak dapat 3-6 bulan. Ini kita mau marah atau kita mau kasihan, kita jadi bingung karena kami itu selalu gimana ya, ketika kami datang kami hanya melihat air mata guru-guru, kami juga jadi menangis jadinya. Ya, dan sakit hati kami ketika Anda dengan bangganya di PBB mengatakan ada 400 tim bayangan. Kalau 400 tim bayangan itu hanya mengacaukan anggarannya PBB, APBN ya, ngapain Anda bangga dengan itu Pak Menteri? Jadi memang kalau kita perhatikan yang dikhawatirkan oleh sebagian kalangan, tim ini apakah benar-benar untuk kemajuan kementerian atau lembaga di mana tim itu berada, apakah namanya tim bayangan, tim mirroring, satgas, apakah namanya tim khusus dan lain sebagainya. Apakah benar-benar tim ini gunanya untuk kemajuan kementerian dan lembaga bersangkutan yang semata-mata untuk kepentingan rakyat banyak. Jangan-jangan, ini kan jangan-jangan, karena menteri adalah jabatan politis, tentu tidak tertutup kemungkinan ada dari publik yang mengira-ngira atau mempertanyakan, jangan-jangan tim-tim seperti ini gunanya untuk tujuan politis. Bisa untuk tim sukses atau untuk yang lain-lainnya. Dan dananya dari pemerintah, dananya dari APBN, dananya dari uang rakyat. 400 orang, bayangkan berapa uangnya ke sana. Maka benar, tidak
dapat kita sangkal kalau ada malah yang mendesak agar diperiksa oleh BPK keuangan atau dana dari tim bayangan ini. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G Zamatul Hairi, agar BPK segera memeriksa dana dari tim bayangan yang 400 orang ini. Apakah dananya dari APBN atau bukan? Bahkan juga Kepala Bidang Diklat P2G Fauzi Abdullah mempertanyakan keberadaan atau eksistensi dari tim bayangan ini. Apakah nanti tidak ada persoalan dengan ASN yang telah ada di Kemendikbudristek ini? Sebab kita tahu bahwa Kemendikbudristek ini tidak kekurangan ASN, tidak kekurangan SDM. Di tengah-tengah banyaknya SDM di Kemendikbudristek, sekarang datang lagi dari luar 400 orang. Apa ini tidak tumpang tindih nanti dengan ASN yang dari sana? Kalau nanti terjadi ketidaksinkronan dengan ASN yang di sana, bisa jadi keberadaan tim bayangan ini akan merusak tatanan birokrasi yang ada di Kemendikbudristek ini. Jadi kawan-kawan yang dari swasta yang tidak pernah sebelumnya menjadi ASN atau menjadi birokrat, ketika dia masuk ke birokrasi, apakah dia sebagai tim khusus, apakah dia sebagai tim bayangan, ataukah dia sebagai menteri, harusnya memang hati-hati benar. Apalagi yang dari pengusaha latar belakangnya. Sebab kalau di perusahaan, kita mengacak-acak perusahaan ketika kita datang memimpin perusahaan itu dari luar, agar perusahaan itu pertama maju, tidak begitu jadi persoalan. Tetapi kalau di dunia birokrasi, kalau di pemerintahan susah. Karena di pemerintahan ini bisa jadi gara-gara kita melakukan itu, dampaknya kepada dana menjadi persoalan. Kalau di lembaga swasta, persoalan dana tidak menjadi persoalan karena pengaturan pengeluaran atau pemasukan dana itu cukup dipegang oleh owner. Cukup dipegang oleh pemilik perusahaan. Kalau ini tidak, aturannya sangat banyak. Sebab bisa-bisa kalau tidak hati-hati nanti jatuh kepada korupsi. Yang tujuan kita baik, tetapi nanti bisa jatuh kepada korupsi. Kenapa demikian? Karena korupsi itu tidak saja definisinya atau pengertiannya kita mengambil uang negara. Sehingga negara rugi karena uang kita ambil. Tapi karena kita memberikan uang negara kepada pihak lain yang sifatnya memperkaya orang lain yang tidak sesuai dengan aturan walaupun tujuannya baik, itu jadi persoalan. Sebab yang dinamakan korupsi, antara lain pengertian korupsi itu secara kasarnya adalah memperkaya diri sendiri dan memperkaya diri orang lain. Jadi kalau tidak hati-hati kita di birokrasi, sama kita dengan seseorang yang keinginannya adalah mengeluarkan air dari kapal. Sehingga kapal yang airnya sudah penuh, dia ingin mengeluarkan air agar kapal bisa selamat, tidak tenggelam. Tetapi caranya ditembusnya dasar kapal. Sehingga yang dia perkirakan air akan keluar, kapal akan bisa berjalan bagus, tetapi airnya masuk, kapalnya tenggelam. Jadi tujuan baik, kalau prosesnya tidak sesuai aturan, bisa bermasalah. Apalagi tujuan buruk yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini rumitnya di pemerintahan. Makanya, orang-orang punya ide cemerlang, orang-orang kreatif, dia bisa stres
kalau dia tidak mampu mempergunakan kecerdasannya, kreativitasnya sesuai dengan aturan perundang yang berlaku ketika dia berada di lembaga birokrasi. Jadi begitu kita ada mimpi, begitu kita ada ide, kalau kita di dunia birokrasi tidak bisa serta-merta kita jalankan saja tanpa peduli apa-apa. Yang penting tidak merugikan orang lain. Tak bisa begitu. Bisa jadi nanti akan membuat terjadinya persoalan. Kita tahu Nadiem Makarim ini orang cerdas, orangnya kreatif. Tetapi untuk sebuah lembaga pemerintahan, kalau tidak hati-hati, akan menjadi persoalan. Kita tahu tim bayangan ini menurut Nadiem Makarim, dia sendiri yang punya ide. Sekarang yang dipersoalkan oleh anggota Komisi 10, dananya bagaimana? Yang dipersoalan P2G, dananya bagaimana? Persoalan dia dengan ASN yang dari sana bagaimana? Mungkin juga dipersoalkan oleh pihak-pihak lain. Kenapa banyak yang mempersoalkan ini? Karena dananya bukan dana pribadi Nadiem Makarim. Bukan dana perorangan yang ada di Kemendikbudristek. Tapi dana rakyat ini persoalannya. Dana rakyat. Kenapa juga bisa rakyat biasa, rakyat jelata ini bicara tentang pendanaan ini. Padahal tidak ada sangkut pautnya dengan dia. Dia hanya rakyat jelata. Kenapa bisa? Karena dia rakyat. Punya hak untuk bicara tentang itu. Karena uang yang dia ada di Kemendikbudristek itu adalah uang rakyat. Dia rakyat. Ini rumitnya. Tapi kalau di perusahaan, ngapain kamu ikut? Ini perusahaan saya. Mau-maunya saya. Yang akan rugi saya. Yang akan untung saya. Tidak kamu. Itu di swasta bisa. Tapi di birokrasi, di dunia pemerintahan tidak bisa. Selamat berjuang untuk anggota DPR RI, khususnya Komisi 10, dalam mengkritisi jalannya Kemendikbudristek ini. Dan juga selamat berjuang untuk Kemendikbudristek beserta jajarannya untuk memajukan dunia pendidikan di negara kita, dunia teknologi di negara kita, sehingga negara kita bertambah maju. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.